Dan jangan ia membuang ingus di dalam orang banyak berbawa ingus. Nah jangan di sini. Kecuali sasmaan atau apa, jadi pandai ambil tisu disapu. Ingat, jangan berbawa ingus di pada orang banyak. Karena ada orang yang jahil di bahasa belajar merasa jijik, namanya soal apa orang berpaus. Dan jangan ia melihat. Nah sama ini juga berharap itu ada orang pada kata tujuh namanya ada kita belajar. Misalnya apa ada orang lain, orang Jawa, orang Madura, intinya itu benar namanya. Kalau orang di bahasa Banjar orang itu ada suatu komunitas ada begitu jaga dan apa lainnya. Orang mana nambah rahak kita. Orang aja nyari lah. Nah itu jangan dibiasakan nambah rahak tadi. Karena ada di samping kita ini orang yang kada nyaman, orang yang gair, jadi kan di samping orang makan, di samping orang minum, dan ada seorang bahwa kalau aja ada orang makan kan, orang makan, ada juga orang kada makan rasa jijik banget. Nah itu adabnya di sini, jangan dibiasakan. Jadi mau beludah itu diatur, kayak apa beludah sebenarnya. Ibadah itu
Dan jangan ia mangok pada depan orang banyak. Mangok pada depan orang. Dia mangok pada orang ditantang tutupi orangnya tutupi. Dan jangan berbunyi. Berbunyi itu, nah itu kata di mana tuh setan iblis ini ramainya. Kalau dia ngomong, tutupi mulutnya boleh. Tidak ada. Itu kalau Nabi itu seumuran ini kada pernah ngomong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumuran kada pernah ngomong. Coba dilihat dulu waktu belajar di sekolah kada pernah kita melihat sini itu ngomong walaupun malam tadi kada nguring semalaman tapi kada pernah ngomong. Coba kan kita kami kada nguring semalaman kada berhenti ngomong. Karena adalah sekalian yang demikian itu pekerjaan yang menghinakan. Mau berdahak tadi akan martabat dan mengaibkan akan dirinya. Jadi aib ada bagus gara-gara kelakuan itu. Dan jangan ia duduk membelakangkan akan orang lain. Nah, membelakangi orang lain jangan. Ada aja tempatnya. Nah, misalnya kita besok, itu sudah kayak itu aturannya besok. Ini yang duduk nih, yang duduk. Dan jangan ia menaruh satu kakinya itu atas satu kakinya yang lain. Ini mantap betis di atas betis yang lain, jangan di sini. Dan sila panggung. Nah itu jangan di sini. Atau berunjur betis tumpang. Jadi mantap kaki ke atas kaki. Ujian besar aja itu sila panggung. Bandak betis di atas betis. Jangan disini sila panggung. Dan jangan untuk menaruh kakinya itu di atas satu kakinya yang lain. Dan jangan ia menaruhkan tapak tangan itu di bawah dagunya. Nah, jangan juga menaruhnya mandang tapak tangannya di bawah dagu. Jangan dibiasakan. Kami sekali-kali aja apa? Nah. Jangan menaruh tapak tangan itu di bawah dagunya. Nah, baiklah mainnya. Nah, jangan meletakkan tapak tangan di bawah dagu. Jangan kesulitan. Dan jangan ia menyandarkan akan kepalanya itu pada lengannya. Menyandarkan kepala itu pada lengannya. Ini harus kita bersandar dan tepat. Nah, jangan begini. Atau di sebelahnya ini bentuknya. Mandak tangan dorong ini langan hendak sini blokok atau kayak ini sandar dari bandak kepala. Jangan bersih, jangan biasakan. Atau kayak ini mandak tangan di kepala atau di sebelahnya. Maka adalah sekalian yang demikian itu alamat atau tanda
tanda yang menunjukkan orang yang penyegan. Penyegan tuh kita ada mauan, seadanya, ada apa kan, ada mau, penyegan, enggannya, ada mauan itu artinya pamer. Dan orang yang kurang himmatnya, nah ada himmat itu orang sampai tadi. Nah, atau yang tadi berburi atau lain itu menunjukkan sini orang panggangan. Jadi boleh berapun terima enggan. Dan orang yang kurang hikmatnya ada bersama santai. Ada orang hikmatnya. Ada dia di satu negara orang tuh kadang dia berjalan santai, berjalan cepat terus. Waktu itu adalah uang. Jalan itu ada jalan santai. Ada satu negara mana? Kalau dia jalan santai kita kalau cepat jalannya. Coba biar dilihat di TV orang luar negeri itu ada santai jalan, maju jalannya. Dan orang yang kurang hikmatnya dan sugianya bagi bapak itu mengajarkan akan anaknya itu akan kaifiyat cara duduk yang baik di hadapan orang banyak. Tidak jadi anak kayak apa duduk di pada orang banyak, tidak jadi. Mulai lagi harus jadi mampu jadi. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, jangan apa namanya bisa ulah anak aja, banyak anak mendidiknya tahu. Kayak itu jadi dilajari berduduk makanya pandang bagus. Dan lagi kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, wa yanbaghi an yumna'a kasratal kalami wa yubayyana lahu anna dhalika yadullu ala waqatin wa annahu adatu abna'in la'an. Artinya yang sungguhnya bagi bapak itu bahwa menegahkan ia akan anaknya itu akan membanyakkan perkataan. Jangan dibiasakan anak itu banyak omong. Menegah jangan banyak pandir bagi kita. Jangan banyak perkataan. Dan dinyatakan baginya bahwasanya membanyakkan perkataan itu alamat yang menunjukkan atas orang yang kurang malu. Ada penyumpah bepandir terus. Dan bahwasanya membanyakkan perkataan itu adat anak orang yang kecelaan, yang sangat jahat. Nah itu bepandir jadi bawa pandir ngomong-ngomong tapi jangan kebanyakan. Kebanyakan pandir. Wa yumna'al yamina ra'san sadiqan kana aw kadhiban hatta la ya'tada bis-sirri. Dan sekiannya bagi bapak itu menegahkan anaknya bersumpah sama sekali. Jangan dibiasakan anak-anaknya bersumpah demi Allah. Ulun bersumpah kadang-kadang hampir sedikit-sedikit sumpah, jangan dibiasakan. Biasanya anak-anakan itu bersumpah. Wani bersumpah, kalau halus saja lah. Aku wani bersumpah ya. Jangan dibiasakan.
Jangan dibiasakan. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Gitu. Demi Allah nak membama ini jujur nak. Orang kada meminta bersumpah, si jin bersumpah. Nah, demi Allah nak memastikan ini pasti ini. Nah itu orang kada meminta bersumpah, sini bersumpah jangan. Ada usaha di sini. Jangan dibiasakan bersumpah. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Demi Allah. Nah, itu sama ada benar ya atau dusta. Jangan bersumpah. Ikan ramah bibit kada ada wani sumpah, jangan dibiasakan. Wani sumpah, maka ada bibit. Nah, itu jangan dibiasakan. Ini nyata kota, ini sumpahnya. Nah, gara-gara surah juga membiasakan bersumpah. Nah, ikan mengambil misalnya ada daunnya, ujung-ujung ada wani sumpah. Nah, ini takutan, ini wani sumpah demi Allah. Nah, jadi sini sama ada yang benar atau dusta. Biar anak seorang dua, masa kada dipercayai, biar ada. Hingga jangan ia beradat akan bersumpah pada ketika kecilnya itu, jangan dibiasakan bersumpah. Wa yumna ayyubtali abil kalami wa yu'awwida an la yatakallama illa jawaban li qadri su'ali wa ayyuhsina istima'i mahma takallama ghayruhu mimman huwa akbaru sinnan minhu. Artinya dan sungguhnya bagi bapaknya jadi bapak ini karena mewajibkan itu bapak, bukan ibu. Dan sungguhnya bagi bapak itu bahwa, tapi sama-sama aja bapak ibu ya sama aja. Bapak ibu kakek ini yang ada di rumah semuaan mendidiknya, bahwa menegakkan anaknya itu daripada bahwa ia memulai dengan berkata-kata. Jangan dimulai, jangan dibiasakan itu memulai berkata-kata dengan orang yang lain. Jadi orang menakuni. Dan sedianya dibiasakan akan anak-anak itu bahwa jangan berkata-kata melainkan menjawab akan pertanyaan orang juga. Dan jangan ia berkata-kata melainkan sekadar yang ditanya oleh orang akan dia. Itu di situ. Anak mana? Nah, jawabannya hendak pasar, jangan berlebihan. Hendak mana? Hendak ke pasar, ke kipas angin, ke sandal, ke sepatu, ke kulkas, ke TV, ke AC, bukan? Nah, banyak keperluan, ke panci, ke rinci, ke kompor, ke gas, ke mobil, ke pesawat selesai. Nah, kelahiran. Ada orang hendak mana? Hendak ke pasar, oh, bang, hendak mana? Hendak ke masjid. Jangan berlebihan. Hendak ke mana? Hendak ke masjid supaya maghrib berjamaah, supaya benar pengajian, pengajian kena ada tahlilan dari isya, dari sunnah, menyebutkan
Ya jangan dibiasakan di sini untuk kebanyakan pandir berkata-kata dari kamu orang bertakun anda kemana anda ke masjid Ciledug bapak nanya sembahyang maghrib berjamaah betul bang betul kita ada pengajian kitab nah itu nang sakaber nang ditanya orang menjawab pertanyaan orang dua dan jangan ia berkata-kata melainkan sekedar yang ditanya oleh orang kan dia dan sugiannya bahwa membanyakkan anak-anak itu akan mendengarkan perkataan manakala berkata-kata orang lain yang lebih besar daripada umurnya itu. Jadi mendengarkan aja disuruh mendengarkan aja. Kayak itulah mendidik anak supaya bagus. Kadang-kadang orang, kadang dia kapan caranya, biar dia jadi apa? Ada. Biar dia jadi apa? Yang bisa kita ada. Ini kitabnya ada. Nah, siapa Madani kayak ini? Imam Ghazali rahimahullah taala wa ta'ala nama arang Ihya 4 jilid. Ini kan terjemahannya 4 jilid. Hanya kita jadi 3. Ini jadi 4 lagi kayak ini tandanya. Karena Imam Ghazali supaya anak itu bagus. Nah kayak itu mendidiknya. Wa ayyaquma wa yuwasi'a lahu bil makani wa yajlisa bayna yadayhi wa yumna'a min lagwi kalami wa qawsihi wa min al-la'nati was-sabbi wa min mukhalatati man yajri 'ala lisani syai'un min dhalika fa inna dhalika yasri la mahalata min al-qurama'i as-su'i wa aslu ta'dibi sibyani hibru min qurama' as-su'i minal qurama bukan karuna bukan kurma. Artinya dan sugianya bagi kanak-kanak itu bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya dan meluaskan ia baginya di dalam tempat duduk itu dan duduk ia di hadapan orang itu padahal ia menghadap akan dia. Nah, berdiri aja di orang tak berduduk, kalau orang mempunyai martabat ada kayak Habib lah. Nah, kita disuruh berdiri. Maksudnya bagi anak itu bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya dan meluaskan ia bagi dalam tempat duduk. Tapi yang sekarang itu jangan semua orang lebih tinggi martabatnya. Datang orang semua ada tahu. Nah, jadi berdiri silakan orang cari tempat supaya orang nyaman duduk. Jadi suruh berdiri. Jadi, nah orang silakan di mana tempat lepas. Jadi dibiasakan anak itu jangan namanya orang mempunyai martabat tinggi, punya kedudukan, dibiasakan itu berdiri. Dipersilakan orang tadi duduk. Surah berlari untuk kemana? Jangan surah duduk muka kata lagi orang duduk. Dibiasakan di sini. Dan duduk ia di hadapan orang itu padahal ia menghadap akan dia dan sugiannya bagi bapak itu menegakkan akan anaknya itu daripada berkata-kata akan yang sia-sia. Jadi jangan berkata sia-sia dan daripada berkata akan perkataan yang keji. Nah itu lebih-lebih lagi jangan sampai anak kita itu berkata-kata dengan keji. Dan daripada
malaknat mabuniai malaknat akan orang yang dan daripada memaki akan seseorang jangan sampai memaki-maki, jangan dibiasakan memaki-maki orang. Jadi kena anaknya nomor 3. Dan lagi sebagiannya bagi bapak itu, jadi ada Ustaz Syahruddin LC sini berkisah ada orang Mesir ini siapa orang Mas mau siapa orang Afrika nggak ada bagus ini Abu Leh misalnya. Nah lalu anak-anak tamu ini apa namanya Abu Leh ya dibuka. Jadi orang tuanya tadi menyumpahi anaknya, wahai anak anjing. Wa tabu impian ini abahnya. Kalau anak anjing ya abahnya sama. Nah itu jangan dilajari, jangan sampai dicaci maki. Dan lagi kemudiannya bagi bapak itu menegakkan niat akan anaknya itu daripada bercampur akan orang yang berlaku atas lidahnya itu suatu daripada yang demikian itu, maka bahwasanya yang demikian itu menjadikannya berkelakuan seperti kelakuan orang yang demikian itu. Jangan digaulkan dalam orang itu dengan tiada syak daripada sebab bercampur akan orang jahat itu, dan adalah asa yang membanyakan akan adab kanak-kanak itu, yaitu meliharakan kanak-kanak itu daripada bercampur dengan orang jahat. Namun yang bercampur dengan orang alim itu hanya jadi alim, tapi namun bercampur dengan orang jahat sehari kan jadi jahat deh. Tapi namun orang bercampur dengan alim hanya alim, dan bercampur orang jahat itu lantas cepat. Jadi itu yang dijajakan anak kita. Mudah-mudahan anak kita bertahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada Allah dan maksudnya berbakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita di sini, yang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertahan di masuk Allah agar surga yang berdosa. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa